Punten, samemeh ningali video ieu tong hilap subscribe sareng like. Dalam ilmu database pasti sudah terbiasa mendengar SQL. Apa yang dimaksud dengan SQL? SQL atau Structure Query Language adalah bahasa untuk mengatur data dalam database. Fungsi SQL dikategorikan menjadi DDL, DML, DCL, DQL, dan TCL. Data Definition Language atau DDL merupakan perintah SQL yang berfungsi membuat, mengubah, atau menghapus struktur tabel dan database. Sintak atau perintah pada SQL disebut dengan query. Jadi, bila melihat perintah untuk mengelola database dalam bahasa pemrograman maupun pada database, maka perintah tersebut adalah query SQL. Dan bila menggunakan query create, alter, rename, translate, drop, dan comment, maka query tersebut masuk dalam kategori DDL. Mari praktekkan query DDL menggunakan PHP MyAdmin. Pada web browser, masuk ke PHP MyAdmin dengan membuka halaman localhost PHP MyAdmin. Pilih SQL. Untuk membuat database, query-nya yaitu create database nama database. Dengan contoh membuat database dengan nama DBS barang. Maka masukkan query yaitu create database DBS barang. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Database dengan nama DBS barang sudah dibuat. Untuk melihatnya, maka pilih menu database. Terlihat pada list database dengan nama DBS barang. Bila ingin menghapus database, maka query-nya adalah drop database nama database. Dengan contoh ingin menghapus database DBS barang, maka query-nya adalah drop database DBS barang. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Database dengan nama DBS barang telah dihapus, maka untuk mengeceknya pilih menu database. Pada list atau daftar database, DBS barang sudah tidak tampil. Artinya database DBS barang sudah tidak ada. Karena database sudah tidak ada, maka buat ulang database-nya dengan menggunakan query yaitu create database DBS barang. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Untuk menggunakan database DBS barang, maka pilih menu database. Pilih DBS barang. Artinya sedang menggunakan atau mengelola database dengan nama database DBS barang. Pilih menu SQL untuk memasukkan perintah query. Dalam mengelola database barang, untuk membuat tabel, maka query-nya adalah create table, nama table, field pertama, tipe data, field kedua, tipe data, field ketiga, tipe data. Contohnya, membuat tabel dengan nama table item, maka query-nya sebagai berikut. Artinya akan membuat tabel dengan nama table item dengan field pertama yaitu ID sebagai primary key dengan tipe data integer atau int yang artinya harus diisi dengan angka bilangan bulat dan database akan mengisi data ID secara otomatis. Karena ID diatur juga sebagai auto increment,
maka isian adalah urutan angka dari 1 sampai seterusnya. Field kedua yaitu kode barang dengan not null. Artinya isian tidak boleh kosong atau harus diisi. Tipe data yang digunakan bar chart dan length 3. Artinya data yang diisi adalah varian karakter maksimal 3 karakter. Ada notifikasi komentar dan diatur sebagai unik yang artinya tidak boleh atau tidak diizinkan ada data yang sama pada field kode barang. Field ketiga yaitu nama barang dengan tipe data bar chart dan length yaitu 50. Artinya data yang diisi adalah varian karakter dan jumlah maksimal karakter yaitu 50. Field keempat yaitu stok barang dengan tipe data int, maka diisi oleh angka bilangan bulat. Field kelima yaitu harga barang dengan tipe data chart dan length 10. Artinya diisi oleh karakter dengan maksimal jumlah karakter yaitu 10. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi perintah query. Untuk mengetahui apakah tabel dengan nama tabel item sudah dibuat, maka pilih menu struktur. Terlihat tabel dengan nama tabel item telah dibuat. Untuk melihat detail tabel, maka pilih tabel item. Terlihat tabel item belum memiliki data dan ada notifikasi komentar pada field kode barang. Untuk melihat lebih detail, maka pilih menu struktur. Terlihat jumlah field yang dimiliki oleh tabel item, tipe data setiap field, jenis kunci pada field, dan ada notifikasi komentar bila field diatur ada komentar seperti field kode barang. Untuk mengubah nama tabel, maka query-nya adalah rename table, nama tabel lama to nama tabel baru. Contohnya akan mengubah nama tabel item menjadi tabel barang. Maka query-nya adalah rename table, tabel item to tabel barang. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Nama tabel yang telah diubah, maka untuk melihatnya pilih menu DBS barang. Terlihat bahwa nama tabel item telah berubah namanya menjadi tabel barang. Untuk menambahkan field, maka query-nya adalah alter table, nama table, add, nama field, tipe data. Contohnya akan menambahkan field status barang, maka query-nya adalah alter table, tabel barang, add, status barang, bar chart 10. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Dapat dilihat field yang ditambahkan. Dengan memilih menu struktur, pilih tabel barang. Dan pilih menu struktur. Di mana field status barang sudah ada dan urutan field status barang berada setelah field harga barang. Untuk menghapus field, maka query-nya adalah alter table, nama table,
drop nama field. Contohnya akan menghapus field status barang, maka query-nya adalah alter table barang, drop status barang. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query dan pilih tombol OK. Untuk melihat field telah dihapus, maka pilih menu struktur. Terlihat field status barang sudah tidak ada. Jadi, field urutan paling akhir adalah harga barang. Untuk mengubah tipe data, maka query-nya adalah alter table, nama table, modif, nama field, tipe data. Contohnya akan mengubah tipe data chart pada field harga barang, diubah menjadi INT. Maka query-nya adalah alter table barang, modif, harga barang, INT. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Dapat dilihat untuk perubahan tipe data chart menjadi INT pada field harga barang dengan memilih menu struktur. Terlihat bahwa tipe data chart pada field harga barang telah berubah menjadi INT. Untuk mengubah nama field, maka query-nya adalah alter table, nama table, change, nama field lama, nama field baru, tipe data. Contohnya akan mengubah nama field harga barang diubah menjadi harga item. Maka query-nya adalah alter table barang, change, harga barang, harga item, INT. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Dapat dilihat untuk perubahan nama field dengan memilih menu struktur. Terlihat bahwa nama field harga barang telah berubah menjadi harga item. Untuk menghapus seluruh data pada sebuah table, query-nya adalah transet table, nama table. Lihat table yang memiliki data. Bila menggunakan perintah query transet table, nama table, maka table tersebut datanya akan terhapus. Contohnya akan menghapus data pada table barang, maka query-nya adalah transet table barang. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query dan pilih tombol OK. Pilih menu Browse untuk melihat data yang telah dikosongkan atau dihapus semuanya. Terlihat bahwa data telah kosong atau telah dihapus pada table barang. Untuk menghapus table, maka query-nya adalah drop table, nama table. Contohnya akan menghapus table barang, maka query-nya adalah drop table barang. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query dan pilih tombol OK. Untuk melihat tabel barang telah dihapus, maka pilih menu database barang. Terlihat bahwa tabel barang sudah tidak ada atau telah terhapus dan database tidak memiliki tabel. Karena database tidak memiliki tabel, maka buat ulang tabel dengan nama tabel barang. Query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query.
Mari cek tabel barang pada menu struktur. Terlihat tabel dengan nama tabel barang sudah ada. Beh teu hilap di-upload. Hatur nuhun.